Gubernur Papua Lukas NMB kembali tak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah panggilan pemeriksaan kedua KPK untuk Lukas NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan suap dan gratifikasi NMB terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBN pemerintah Provinsi Papua. Lukas NMB sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September. Namun ia absen. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Lukas NMB melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa alasan tak bisa hadir pada pemeriksaan kedua, yakni karena saat ini kondisi kesehatannya sedang menurun. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening mengatakan bahwa kaki Lukas NMB bengkak dan menurutnya menunjukkan ada cairan di dalam tubuh yang sudah tak baik. Menurut Stefanus, Lukas NMB memang menderita beberapa penyakit seperti ginjal, gangguan jantung, stroke hingga 4 kali, dan juga kebocoran jantung. Kebocoran jantung itu yang menurutnya sudah diderita sejak kecil. Selain itu, Lukas NMB juga mengidap diabetes dan tekanan darah tinggi. Dokter yang merawatnya telah mengingatkan Lukas NMB untuk tidak boleh berada di bawah tekanan. Pasalnya, hal ini akan membuat tekanan darahnya naik dan dikhawatirkan akan kembali mengalami stroke. Stefanus mengatakan untuk dapat menjalani pemeriksaan hukum, seseorang harus dalam keadaan sehat. Oleh karenanya, menurutnya saat ini Lukas NMB tak bisa diperiksa oleh KPK. Stefanus lantas berharap bisa menyampaikan pesan pada Presiden Joko Widodo. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun. Periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada 2001 mencapai 41,8% dan tahun ini berada di angka 26%. Angka itu masih tinggi apabila dibanding daerah lain, tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua pemimpin di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat Gubernur Lukas NMB tersulutkan. Ya, untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Tentu harus ada second opinion. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk memeriksa Pak Lukas untuk kira-kira apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Tidak ada dokter di Indonesia misalnya yang mampu untuk mengobati sakit yang bersangkutan. Seperti itu kan. Sebelumnya juga saya sampaikan, sebetulnya kami selaku pemimpin pasti akan menghargai hak seorang tersangka. Jadi, kalau tersangkanya sakit, tentu kami tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Pertanyaan pertama yang disampaikan penyidik itu ketika melakukan penyidikan di BAP, apakah saudara sehat? Kalau bilang saya sedang sakit, tentu tidak akan kita lanjutkan. Kita obati dulu supaya sehat baru dilakukan pemeriksaan. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya hak-hak seorang tersangka yang akan kami lindungi. Termasuk berobat. Kalau misalnya dokter Indonesia nggak mampu mengobati penyakit yang bersangkutan dan harus ke luar negeri, tentu pasti akan kami fasilitasi ya dengan pengawalan itu saja. Jadi sampai di sana kami sampaikan kepada penasihat hukum tersangka. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perhatian dan Pak Lukas NMB tidak usah khawatir, kami akan membuat yang bersangkutan terlunta-lunta atau terlantar. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!